United Perjuangan, roll the intro, episode 4. Hmm. Here we go. Seperti biasa, ini sayangnya kakak Timi nggak bisa join. Tadi ada liputan dari The Athletic yang mengatakan bahwa SJR Ineos akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengontrak Sir Alex Ferguson dengan status sebagai brand ambassador klub. Dan itu ternyata meskipun nggak jelas kontraknya itu tentang apa, tapi di situ cuma disebutkan bahwa pada saat Sir Alex Ferguson pensiun 2013, itu klub mungkin sebagai imbal balik ya atau balas budi karena telah berjasa 26 tahun. Terus akhirnya klub memutuskan untuk mengangkat Sir Alex sebagai brand ambassador dan dengan nilai kontrak selama 10 tahun itu sebesar 488 miliar kalau nggak salah kalau dirupiahkan ya, atau 48 miliar saya lupa. Intinya itu dalam 10 tahun kalau misalnya kita breakdown selama 120 bulan, Sir Alex itu per bulannya dapat gaji dari United itu sebesar 17.000 pounds atau sekitar 7 kali lebih lipat daripada gaji UMR rata-rata di UK. Artinya artinya keputusan Ineos sebenarnya meskipun nggak bukan semata-mata karena eh, finansial, tapi kan yang jadi pertimbangan Ineos juga kabarnya katanya karena Sir Alex sudah 83 tahun dan ya di usia seperti itu sudah nggak selayaknya untuk memikirkan, nggak pusing dengan Klub bola. kebijakan-kebijakan klub. Kalaupun Iya, iya. misalnya memang mau nonton bola ya udah nonton aja, toh masih welcome. Dan keputusan Ineos ini eh, berakhir dengan damai, maksudnya nggak ada perselisihan antara pihak Sir Alex dan pihak Ineos karena ya pasti di satu sisi Sir Alex juga dan di pihak Sir Alex juga merasa oh ya memang sudah saatnya. Jadi mungkin kita masih punya napas panjang untuk memperjuangkan United karena Sir Alex ya pengaruhnya karena memang masih sangat kuat kan. Jadi mungkin itu salah satu faktor non teknis yang bikin klub masih stuck in the past. Tapi ngomong-ngomong soal stuck in the past gitu kan. Ini kita uh, merefresh lagi nih karena sebelum kita masuk ke apa yang mau kita bahas pada episode kali ini gitu. Paul Pogba yang hukumannya itu 4 tahun kan. Tapi kemudian direduksi jadi cuma 1,5 tahun dan kemungkinan dia bisa akan bermain di bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Januari sudah boleh Januari latihan sudah bisa sebenarnya, latihan tapi sebenarnya. sudah di Jadi terminate kontraknya kan. terminate kontraknya sama Juventus. Jadi eh, ide ada rame juga kemarin ide Pogba Hmm. kembali ke United dengan Hmm. dengan di eranya Sir Jim dan momennya Ten Hag gitu. Hmm. Anda setujukah dengan wacana-wacana liar seperti ini? Jangankan Paul Pogba, Ryan Giggs saja kalau dilihat lagi nendang bola bakal digosipin balik ke United kok. Jadi kalau kita lihat juga yang rame di media sosial yang di timeline gitu, mungkin kan juga itu apa akun-akun yang farming likes dan Ya, retweet lah kan. Jadi akun-akun centang biru lah ya. iya, jadi memang eh, setelah kabar terkait Paul Pogba kemudian sempat sedikit ramai, tapi kayaknya nggak laku juga jualan tweet tentang Paul Pogba. Jadi memang itu hanya sekedar seliweran berita aja sih. Cuman Tapi gimana? Kalaupun eh, misalnya memang kan kontraknya terminate artinya dia bebas hmm, pullback gitu. Jadi narasi-narasi 2016 gitu harus eh, dikembalikan lagi seperti itu. hmm. Aku ngeliat Paul Pogba ini memang tipikal pemain yang terlepas dari performanya pada saat di Juve dulu ya, Mhm. sebelum dibeli United. Dia ini tipikal pemain yang lebih ke spesialis turnamen aja. Jadi ini berkaitan dengan konsistensi yang ditunjukin dia pada saat bermain di United gitu. Bedanya Paul Pogba dengan apa ya pemain-pemain muda atau pemain-pemain
yang dibeli United dengan harga cukup mahal seperti Jadon Sancho lah. Bedanya itu Paul Pogba dia di satu dua pertandingan menunjukkan permainan yang sangat world class lah, ya, seperti yang pernah ditunjukkan di Juve ataupun di Prancis gitu. Pernah di eh, kalau nggak salah di match day pertama yang lawan Leeds apa Newcastle Lawan yang Leeds 4-1. Pogba 4-1 apa 5-1 itu. eh, 4 assist dia kan kalau nggak salah kan. Jadi Mhm. memang kalau misalnya terkait performa di United dulu yang jilid pertama Pogba ini 2016 itu memang ada kok yang performa-performa yang ditampilkan Pogba yang layak dengan harga dibeli gitu. Masalahnya adalah setelah itu akan ada pertandingan yang kayaknya dia kembali lagi dengan narasi harusnya Pogba itu nggak dibeli lagi seperti kata Sir Alex gitu. Apalagi dia dijual dengan harga 0 rupiah, kemudian dibeli dengan harga fantastis. Jadi Mhm. itu eh, narasi-narasi itu akan berulang terus tuh. Jadi makanya kalau dia bermain di Prancis yang notabene adalah permainan yang misalnya hanya 1 kali 3 bulan atau ada turnamen Piala Eropa gitu kan, dia bisa tampil maksimal tuh karena memang bukan round liga full musim gitu. Jadi tipikal pemain kayak gini memang ada juga yang masalah konsistensi ya karena memang hampir mirip lah mungkin dia karena tumbuh besar dengan Rashford dan Lingard gitu. Masih di usia berapapun kayaknya dia masih dilabelin pemain muda gitu kan. Yang mana pemain muda itu seolah-olah masalah inkonsistensi itu jadi kayak seolah-olah dimaklumin gitu. Jadi karena Hmm. misalnya dia pemain muda, ya wajar lah gitu kan, inkonsisten. Jadi seolah-olah jadi dimaklumin gitu. Padahal ada kok pemain yang dari usia muda, usia yang di bahkan 19 20 gitu. Contohlah Kylian Mbappe, masih muda, pengalaman juga mungkin nggak terlalu banyak tapi bisa konsisten di klub dan di negaranya gitu. Dan aku nggak tahu ini perkara di Liga Inggrisnya atau perkara MU-nya gitu atau memang memang Cita. eh, memang masih ada yaitu jadi yang terkait cita itu nggak tahu ya gimana ya karena pada akhirnya itu aku juga jadi mikir gitu ada pernah aku tonton podcast dibilang gini Hmm. kalau masalah United itu adalah eh, masalah proses yang dilakukan Ten Hag sekarang sudah masuk musim ketiga gitu beli pemain yang diinginkan dengan harga yang tidak murah kayaknya kayaknya sudah jarang tim yang harus melalui itu gitu. Ada kok tim yang dengan instan gitu, dengan instan melalui proses, tapi dengan pemilihan pelatih dan pemain yang tepat gitu. Bukan kalau misalnya agak sulit kita menentukan parameter pemain yang tepat, ini pemain yang mahal lah gitu. Jadi setidaknya ada jaminan kok, nggak harus yang apa namanya harus ada prosesnya, nggak mungkin langsung tune in pemain baru di klub baru gitu kan. Hmm. Tapi ternyata kenapa hal itu memang hanya terjadi di United. United gitu. Di Hmm. tim lain ada kok yang bisa langsung tune in gitu, ada yang bisa langsung dimainkan, langsung bisa kasih kontribusi gitu. Jadi Paul Pogba kayaknya sih kalau aku lihat-lihat gerak-geriknya dia bakalan pilihannya kalau nggak ke Arab ke Amerika sih kayaknya. Kalau di Eropa ah, kemungkinan akan sulit sih dia bakalan minimal bersaing misalnya. Kalau misalnya hanya untuk mendapatkan image-nya, brand image-nya Paul Pogba mungkin masih ada lah sisa-sisanya gitu. Hmm. Kayaknya dari dua negara yang kamu sebutkan tadi lebih lebih Hmm. potensial itu dia pindah ke Arab sih, biar bisa lebih Iya, istiqomah sama agamanya gitu iya. kan. Biar lebih sering-sering anu ya. Umroh naik haji ya kan. Iya kan, lebih sering-sering umroh naik Mm-mm. haji gitu. Jadi lebih ibadah jalan, Mm. uang jalan. Iya. Kira-kira nih, kalau Mm. misalnya eh, Mm. kamu nggak terpapar sama Mm. virus Manchester United gitu kan, atau Mm. misalnya United nggak pernah ada di dalam sejarah sepak bola Inggris gitu, Mm. kamu kemungkinan akan condong mendukung klub mana, klub Eropa mana?
Kalau eh, jadi ini juga ada historikalnya ya. Eh, Selain United, dulu tuh yang paling sering ku tonton tuh Arsenal sama Liverpool tuh. Jadi 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 nggak benar ini orang. jadi Terlalu zaman beresiko pilihannya. makanya ya mungkin aku nggak tahu di fase mana bisa akhirnya eh, berlabuh mengikuti United gitu, Tapi kamu United nggak terus ingat, gitu. nggak. Tapi kamu nggak ingat kapan momen apa yang bikin kamu, oh ini nih klubnya nih gitu. Jadi mungkin karena faktor anu juga ya. Jadi lingkungan keluarga. Jadi mungkin kalau dibilang yang dulu awal 2000-an menikmati permainan sepak bola, aku harus akuin permainan sepak bolanya Arsenal aku paling menikmatin gitu. Bedanya mungkin bedanya mungkin intensitasnya ya yang lebih banyak terpapar pada saat nonton matchnya United gitu. Oke. Jadi pada saat misalnya aku nggak tahu ada jadwal United, ada abang atau siapa di rumah yang nonton United gitu. Jadi tapi kalau misalnya dibilang fase-fase ya zaman-zamannya Patrick Berger, Steve John Arne Riise, McManaman, eh, Dietmar Hamann gitu aman. kan. Jadi itu aku ikutin tuh bahkan Hmm. sampai zamannya kalau kamu masih ingat si nama Ponggol, Kenapa Pongpol tahu Milan tahu? Baros Milan gitu kan. Baros, Itu tuh Gibril masih Cisse. jadi iya, itu tuh masih masa-masa yang misalnya eh nggak terlalu ada tendensius antara fans United dengan Liverpool gitu di diri aku gitu. Jadi Mengerikan. kalau misalnya dibilang Terlalu misalnya berisiko. United itu nggak eksis, ya mungkin mungkin aku bakalan jadi fansnya Arsenal sih. Oke, Aku masih nggak masih tahu bisa kalau diterima, kamu gimana. masih bisa diterima karena dia nggak ngomong Liverpool ya, masih bisa diterima karena dia nggak ngomong Liverpool. Tapi itu juga yang jadi anunya apa namanya? Hmm. em, Salah satu tim yang saat ini paling gak aku suka itu justru Arsenal Justru. gitu. Jadi 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 kayaknya kebencianmu ke Arsenal itu lebih mendarah daging dibanding kebencianmu terhadap Liverpool. iya betul. Kayaknya hampir-hampir mirip lah kalau misalnya orang habis putus sama mantan pacarnya gitu kan, langsung benci banget gitu. Aduh. Iya Kamu iya. kalau misalnya United gak eksis, kamu ada di Liga Inggris atau di eh, klub Eropa lain? Eropa lain kalau aku. Eropa lain ya? Iya, Italia, Apa? Italia sama Spanyol. Italia. Iya, karena Eh, karena aku ingat itu, yang aku hmm, ingat banget tuh terpapar sama Italia tuh karena hmm, majalah sportif. Jadi eh, kelas 5 hmm, SD itu aku ingat banget beli majalah hmm, sportif itu harganya 5.000 kalau nggak salah waktu itu. hmm, Terus yang headline-nya itu Simone Inzaghi, sorry, Filippo hmm, Inzaghi hmm. putus dengan Alessandro Del Piero. Jadi si Eh, Inzaghi-nya ngambek karena Del Piero eh, nggak kasih support, terus akhirnya pindah ke hmm, Milan. Dan itu pelatihnya Milan eh, waktu Milan atau Juve waktu itu ya, Carlo Ancelotti gitu. Jadi hmm, kalau ditanya klub mana ya, aku memang terpapar Unitednya itu setelah, hmm. bukan setelah, pas di momen Liga Champion itulah. Karena kan Liga Ah, Champion waktu itu tengah subuh dini hari kan, subuh dini hari waktu hmm, kita, hmm, terus aku selalu minta dibangunkan Kak sama sama hmm, bapakku. Jadi hmm, ya nonton United pada saat Champions League aja. Tapi untuk hmm, mengikuti yang betul-betul pada saat itu yang terpaparnya justru di Juventusnya gitu. Karena temanku fansnya hmm, Juventus, satu hmm, fansnya Del Piero, yang satunya lagi fansnya Marcelo Lippi malah. Jadi ya hmm. aneh aja anak kelas 5 bisa ngefans sama Marcelo Eh. Lippi. Jadi jadi absurd aja gitu kan. Tapi mungkin Eh, ini periode-periode 2000-an juga kan, karena memang iya, Liga Italia zaman lagi itu juga ya, mm-mm. yang Centro Campo gitu Satu kan, Campo yang ya.
extra josnya Del Piero. Ya sama Dik Nah, doang gitu kan. iya. Cuman Tapi kalau misalnya dulu hmm, eh di apa medio 2000-an 2005 lah sebenarnya. Kita untuk akses nonton sepak bola apa Liga Eropa itu kan sebenarnya nggak yang semasif yang sekarang ya. Walaupun misalnya sekarang kalau kita nonton bola harus subscribe apa gitu kan. hmm, hmm, Dulu kita mungkin nonton hanya satu atau dua betul. pertandingan mungkin itu pun di malam Minggu dengan di malam Senin kan. Hmm. Jadi kalau misalnya kita lihat juga memang prosesnya ini kayaknya memang terjadi natural gitu. Aku yang penasarannya kalau yang anak-anak yang sekarang ini prosesnya gimana gitu? Apakah memang dia nonton karena suka karena nonton gitu kan, atau Hmm. karena memang dibeliin merchandise sama orang tuanya atau gimana juga agak ini juga sih. Iya, aku ingat banget yang ingat banget waktu itu masih SD terus nonton Liga Italia. Ada pokoknya sudah Hmm. langsung dari Italia gitu kan, nggak ada muka, Nah, nggak ada suara, nggak ada videonya, cuma suaranya aja, nah. terus ada fotonya di pojok kiri bawah, Rayana Jaka Surya, Rai Sport. Aku inget banget itu. Makanya kalau kalau misalnya atau nostalgia sepak bola ya memang eh, Liga Italia, tapi memang proses mengidolakan United itu sudah berjalan natural. Dan kalau misalnya tadi kamu nanya kira-kira anak-anak sekarang eh, gimana cara mereka bisa menjadi fans salah satu klub, nah Hmm. kayaknya itu terlalu anu sih, apa oversaturated sih kayaknya. Karena mungkin ada yang suka dengan United atau City dengan menyaksikan Hmm. potongan klip 5 detik mungkin kan, Hmm. yang Iya, iya, iya. background videonya jedak-jeduk gitu. Jadi ya, ya prosesnya itu udah nggak natural dalam konteks Ah. menyaksikan pertandingannya selama 90 menit. Tapi Hmm. ya itu juga agak anu juga sih, agak agak apa ya, kayak ambigu aja kalau misalnya memutuskan untuk dukung Hmm. salah satu tim cuma bermodal Hmm. potongan-potongan klip dan gak nonton selama 90 menit, itu kan Ah. absurd aja gitu. Kamu kamu kepikiran nggak kalau misalnya anak-anak sekarang itu Hmm. eh ada hubungannya dengan status ekonomi. Jadi contoh gini, mungkin eh orang yang sekarang anak-anak sekarang anak muda sekarang itu akan bisa suka sama klub karena kemampuan ekonominya. Dia pergi diajak liburan ke kota atau ke stadion mana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dengan proses yang seperti itu, orang yang nggak mampu berarti akan cenderung nggak punya tim favorit sepak bola gitu Favorit, loh, iya, ya kan? iya, iya, Tapi iya, kayaknya kalau dulu kalau misalnya dibandingkan dengan zaman kita kayaknya selalu ada usaha misalnya di rumah siapa yang ada TV-nya betul. Mm-mm. itu didatangin tuh kan. Nah, Mhm. gitu. Jadi kalau yang sekarang ini kalau mungkin kayaknya agak terlalu jauh gitu. Tapi kayaknya kalau aku lihat kayak misalnya anak-anaknya si orang-orang kaya lah yang Raffi Ahmad gitu kan, baru Mhm. umur berapa bawa nonton ke Anfield gitu kan, nonton kemana Mhm. gitu kan. Ya, Mhm. biasanya sukanya mungkin dengan proses kayak gitu. Kalau misalnya nggak mampu berarti gimana gitu ceritanya. Ya, ya aksesnya ya dari itu, dari smartphone. Karena Hmm. aku rasa untuk Ah. bahkan sekelas yang ekonomi ke bawah sekalipun mungkin, Hmm. karena HP itu sudah bukan jadi, ya mayoritas lah Barang ya sudah mewah. punya kan, iya sudah bukan barang Hmm. mewah juga, jadi akses informasi, terus mereka scroll scroll IG gitu kan, scroll scroll YouTube Hmm. Short, TikTok, tahu-tahu ada jedak jeduk Ronaldo di Nah. Al Nassr, terus scanning ala ala Messi kan, dukung aja Ronaldo di Al Nassr, jadi main Al Nassr dia kan. yang am- yang ambigu itu adalah kalau eh dia fans ah, United, tapi sekaligus. dia Eh, terpapar jadi versi net itu pada saat misalnya dia nonton videonya Ronaldo di Al eh, Nassr, terus dia nyari tahu hmm. Ronaldo ini dulu main Ah. di mana, terus oh iya suka aku ini dia di Manchester United, nah, kayak gitu, itu kan yang absurd tuh, kayak gitu tuh
sebenarnya. Itu sih agak-agak aneh ya. Agak-agak menyeramkan juga itu orang sedalam itu dia anu menari garis lurus di mana dulu film ini Iya anu kan? kan. Iya. Jadi dia cari tahu dulu kan. Wih, Ronaldo, Al Nassr dulu sebelum dia di sini di mana? Di mana dia paling Eh. sukses? Oh, Real Madrid. Ah, Real Madrid berarti timku nih. Gitu. Kamu ingat kan? Masih ingat kan skuad skuad The Magnificent-nya Sir Alex yang 2000 Hmm, periode 2006, 2008 gitu yang kita juara Liga, terus juara Champions, hmm, terus hmm. juara FA juga nggak sih di waktu itu enggak ya? Juara Liga aja kayaknya Enggak, berturut-turut ya. double aja double. Double winner aja ya. Double winner sama juara Hmm, Liga berturut-turut 3 kali kayaknya ya 3 kali ya. 3 kali, ya. 3 kali berturut-turut. Nah, itu kan itu bahkan sampai sekarang pun orang yang ngikutin Premier League itu pasti mengakui kalau Hmm, skuad Sir Alex di era itu adalah hmm, salah satu skuad terbaiknya United gitu. Terus saya hmm, bilang begini, picknya Guardiola sekalipun hmm, menghadapi skuad Unitednya Sir Alex yang era 2006-2008 itu, keok hmm. gitu Guardiola nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kamu sependapat gak dengan teori ngawur seperti ini? Jadi memang kalau misalnya dibilang dari komposisi atau dari nama ya, nama pemain, Eh, ya mungkin-mungkin aja gitu. Mungkin-mungkin aja kalau Pep Guardiola itu nggak akan mampu melawan dari segi nama doang ya. hmm, Tapi itu dia, eh, United dulu menang 3 kali berturut-turut juga Liga, menang Champions gitu juga prosesnya nggak yang mendominasi. iya memang, Jadi iya memang. nggak yang superior juga menangnya gitu loh. Jadi memang eh, kalau misalnya mau dibandingkan dengan zamannya Pep Guardiola bahkan bukan hanya sekedar di City misalnya di zamannya di Barcelona pun secara superioritas itu jauh gitu, timnya Pep Guardiola itu masalah dominasi permainan, kemudian diikuti dengan hasil kemenangan, kemudian diikuti dengan piala gitu. Kalau dulu zamannya Sir Alex itu kayaknya memang dulu karena kita itu masih belum terpapar dengan bagaimana apa marah-marah di Twitter kan, marah-marah di media sosial gitu. Jadi iya kan. Iya Jadi iya 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 kita iya non iya masuk kita masuk juga masuk masuk, masuk. mungkin nonton dulu juga nggak yang sendirian yang bisa apa ngomong kotor gitu kan. Masih ada orang entah kakak kita atau orang tua gitu kan. Jadi kalau misalnya jelek mainnya ya biasa aja gitu loh. Nah kalau sekarang ya apa ya? Kalau nggak bisa teriak-teriak atau ngomong kasar gitu, Kurang puas diganti rasanya. ke pakai anu kan, ke Oh jari kan, iya 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 cing iya gitu kan, babi gitu kan. Jadi iya iya iya. jadi memang kalau misalnya dibilang dari segi nama gitu, apalagi yang beberapa tahun ini kan nostalgianya itu kan dibumbui dengan cerita-cerita mantan pemain United gimana dulu pemain suatu kemenangan itu diraih setelah Sir Alex marah-marah, ada pemain yang cedera dimarah-marahin temannya terlalu lembek begitu kan. Jadi Hmm. itu kan memang itu kan apa ya bumbu-bumbu internal yang sebenarnya kita nggak tahu persis juga itu apakah didramatisir cerita itu atau tidak gitu kan. Tapi Hmm. yang jelas yang aku masih ingat kalau prosesnya United juara itu nggak yang sesuperior kayak timnya Pep Guardiola ini gitu. Bahkan bahkan di periode 2010 2011 2 kali berturut-turut itu United kalah, bukan yang kalah tipis tuh lawan Barcelona. Barcelonanya Pep Guardiola gitu. Aku masih nggak jelas juga gimana dominasinya Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o gitu kan. Hmm. Mengalahkan United di Wembley bahkan di Roma juga Olimpico Roma gitu. Bukan Hmm. yang pertandingan sengit juga kalau aku ingat itu. Yang memang secara permainan juga didominasi Barcelona juga. Jadi memang kalau dari segi nama mungkin gimana Rio Ferdinand, Nemanja Vidic bisa menjadi dua back apa andalan United yang mana Nemanja Vidic bukan bukan pemain yang dari awal mula
pemain muda yang digadang-gadang gitu untuk jadi pemain besar gitu kan. Tapi ternyata bisa jadi salah satu back terbaik di Liga Inggris itu. Jadi mungkin itu hanya apa ya, proses bagaimana tim United dulu itu dibangun sehingga punya apa, kayak yang kamu bilang tadi, ini bukan hanya sekedar misalnya tim dengan image yang besar gitu, tapi ada historikalnya, ada ada prosesnya yang memang nggak semua tim bisa alami gitu loh. Tapi anggaplah ya, kan kamu masih ingat kan bagaimana the United Way era Hmm, hmm, 2006 2008 itu 2006 ya 2006 2000 ya 2006 2008 hmm, itu bagaimana United Way-nya Sir Alex Ferguson. Terus hmm, dengan mengkomparasikan eh, Pep Guardiola Way, itu kan sudah beda hmm. aja, sudah beda tuh di sini. Jadi yang satu Iya, The iya. United Way, yang satu nih Pep Guardiola Way, satu satu Eh, orang, satu tim gitu. Jadi eh, kamu lebih suka lebih menikmati permainan yang mana dari dua 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 entitas ini gitu. mungkin Kalau ini aku lebih prefer ya, mungkin nggak tahu ya ini bias atau enggak, tapi aku lebih suka eh, aja dengan cara United, meskipun yang kamu bilang tadi nggak oh, mendominasi, nggak total hmm, dominasi liga sampai akhir hmm, musim, tapi ada hal-hal yang bikin aku mengamini apa hmm, statementnya King Cantona di masa lalu hmm, yang mengatakan you can change your wife, your kids, your religion, but you eh, can never change your football club. eh, Dan United Way itu aku paling nggak bisa lupa itu bagaimana kita seri 0-0 yang hmm, leg pertama lawan Barcelona, terus tiba-tiba di ah, leg kedua kita menangnya dengan cara itu kemenangan yang ah, bukan yang nggak mendominasi juga enggak gitu, tapi hmm, bisa menang dengan cara yang hmm, ya United banget lah, nggak aneh-aneh gitu, hmm. tapi lolos gitu. Jadi mungkin ini juga masalah terkait zaman ya. Eh, aku juga mungkin bisa sepakat dengan kalau misalnya mau dipilih menikmati yang mana, mungkin bukan menikmati yang mana ya, tapi lebih puas mana mungkin nontonnya. Jadi dulu Hmm, mungkin kita nonton United itu satu pertandingan yang memang kita nantikan dan nanti mungkin nggak kita nonton banyak pertandingan yang lain lagi gitu. Dan biasanya ada di satu pertandingan 90 menit itu ada memang satu dua momen yang apa ya? Kalau kayak zamannya sekarang ini kita nonton Pep Guardiola itu kita akan bisa menikmati 10-20 momen gimana KDB, Bruno Bernardo Silva melepaskan umpan brilian membelah pertahanan lawan gitu kan. Kalau dulu kita misalnya kayak kalau kamu masih ingat gimana proses golnya umpan Paul Scholes ke Cristiano Ronaldo di Olimpico lawan AS Roma AS Roma yang yang dia eh, terbang begitu kan. terbang. Hmm. Ya maksudku kita momen-momen kayak gitu yang dulu itu mungkin adalah momen-momen emas yang bisa hanya kita temukan yang sangat jarang gitu. Kalau yang sekarang kan memang karena sudah sangat kompleks masalah taktikal sepak bola yang mungkin yang dibawa oleh Pep Guardiola. Jadi eh, semakin sering kita melihat jadi kayak merasa biasa aja gitu. Jadi kayak Hmm. nggak terlalu puas gitu. Nah dulu kita satu dua momen dan nggak yang terlalu mendominasi, jadinya kita akan selalu terjaga terus tuh ininya apa? Euforianya. Iya, euforianya untuk merasa puasnya itu gitu, nggak yang jadi cepat bosen gitu. Jadi mungkin karena memang karena terkait zaman juga sih. Karena bisa jadi kalau misalnya aku balikin lagi kan, kalau kamu tadi kan mau coba bandingin ke yang belakang ya. Hmm. Kalau zamannya timnya Sir Alex dibawa ke yang sekarang ini, aku yakin jadi bulan-bulanan juga ini tim. Kalau yang tim yang dulu dibawa ke sini gitu. Karena kayaknya kalau misalnya masih terlalu kaku dengan sepak bola 4-4-2 gitu kan, dengan dua sayap RM dan LF, nggak tahu. Kayaknya kalau yang sekarang udah nggak pernah ada kita ketemu tim yang kayak gitu mainnya gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya ada yang satu beda sendiri,
pasti akan harus ngikutin apa revolusi kayak sepak bola gitu loh. Hmm. Jadi bisa jadi juga nggak akan works juga dengan taktiknya Sir Alex yang dulu dibawa yang ke sepak bola sekarang gitu. Tapi ini nih, kau tadi Mm-mm. ngomong 4-4-2 kan? Nah, kenyataannya kan sebenarnya kalau misalnya kita apa kayak mengingat-ingat lagi gitu loh. Itu sebenarnya Mm. 4-4-2 yang era yang kita juara Champions itu. Itu sebenarnya nggak Mm. 4-4-2. Kalau misalnya kita lihat secara ini ya, secara Mm. matematis ya, secara di Mm. atas kertas ya. Itu lebih ke Mm. 4-3-3 sebenarnya. Iya, itu setelah kedatangan Carlos Tevez gitu kan. Yes, itu maksudku. Iya. Fokusnya di situ aja, Pak. Setelah, kalau itu kan Nah, beda nah cerita sih, kalau nah itu itu, Pak tiga iya, tiga. iya. Jadi itu yang kedatangan si Carlitos inilah kita itu gimana kalau misalnya kamu lihat karena aku ya skuad yang eranya Tevez ini memang memang beda sendiri sih dibanding skuadnya United eranya Hmm, Sir Alex yang pakem. Memang 4-4-2 itu saklek dia hmm, Sir Alex, tapi iya, beberapa kali meskipun nggak sering, beberapa kali Sir Alex pakai formasi yang aneh-aneh gitu. Cuman ya hmm, memang pada saat Tevez masuk itu hmm, 4-4-2 itu berubah jadi 4-3-3 atau 4-4-3-1-2 atau 4-2-1-3 hmm, atau bagaimana gitu. Nah, hmm, nah itu tadi aku mau mau apa? Mau menyorot itu di situnya gitu. hmm. Kira-kira skuad Sir Alex yang ada Tevez-nya Ya, terus, eh, dengan skuadnya Pep Guardiola tim manapun itu, hmm, hmm, kira-kira itu akan menjadi pertandingan yang berimbang gak? Karena 2009 Tevez sudah ndak ada loh. Yang hmm. kita kalah di Iya, Roma itu Tevez sudah ndak yang di ada loh. Roma. Iya. Masalahnya kalau kamu juga nggak lupa ya, zamannya Tevez itu juga dulu mainnya MU itu main counter attack doang loh. Iya Kalau kamu memang, iya ingat ya. memang, iya memang. Itu saya nggak Jadi, menafikan itu. jadi aku masih mempercayai tim yang bisa nyaman dan lama menguasai bola Yang menang. itu yang akan menang gitu. I see, oke. Masa masalahnya kalau Hmm. pemain MU dulu mungkin yang zaman 4-3 itu bakal suruh ngejar bola doang tuh kalau misalnya kita membandingin gaya main ya gitu. Jadi Iya. memang kalau misalnya kita ngelihat juga proses gimana United sampai ke final lawan Chelsea di apa Di Luzhniki. Luzhniki gitu kan. Hmm. Bahkan di Liga Inggris kemudian di Piala FA gitu. Itu memang kalau kita lihat klipnya itu kayak nggak ada lawan tuh pemain United itu kalau udah kita lihat gimana Tevez lari gitu kan. Rooney lari dengan nomor 10, Ronaldo lari gitu kan, ada Hmm. Betis Evra gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kita nonton itu prosesnya tuh selalu yang counter ketek tuh. Enggak Counter yang ketek ya, counter ketek. Iya, iya kan? iya memang counter ketek. Iya, counter ketek memang. Jadi ya kalau kita lihat dengan gayanya Pep Guardiola kan memang kalau dia mungkin kalau ketemu dengan lawan gitu ya tinggal mendominasi bola, bola aja gitu. Jangan gimana supaya jangan tim ini dapat bola kemudian melakukan fast break gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pertanyaan menarik apa enggak ya bisa jadi kalau tipikalnya Sir Alex kalau menghadapi lawan yang dominan biasanya dia kan akan pakai 4-5-1 tuh kan. Iya, 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 Nggak ada tuh, nggak iya. pakai 4-3-3 deh itu. Iya. Dia pakai Darren Fletcher gitu kan, diturunkan tuh pemain-pemainan itu. West Brom jadi bek kanan, padahal ada Rafael atau Gary Neville mungkin kan. Jadi Hmm. dia akan coba memang Menetralisir gimana ya right di tengah backline. gitu kan. Hmm. Hmm. Iya. Jadi memang kalau pertanyaanmu tadi kayaknya nggak bakal terjadi juga kayaknya nggak mau juga 4-3-3 Sir Alex lawan anu. Lawan Guardiola ya. Jadi memang kalau misalnya yang periode-periode sekarang yang hanya menikmati dengan gimana dibilang Sir Alex dulu bisa bertahan 26 tahun di United, Hmm. enggak yang seindah itu juga sih kalau Ya misalnya kita memang sih. anu, Memang sih. nontonnya. Ya memang sih. Hmm. Kuncinya kunci juaranya suksesnya Unitednya Sir Alex yang periode itu sebenarnya ini Hmm. sih. Selain Tevez tuh faktor Park Ji-sungnya Hmm. sih kalau menurutku ya.
Iya, iya. di masa itu gitu. Karena Hmm. itu yang kemudian jadi bikin Sir Alex menyesali kenapa di Hmm. Wembley 2011 itu dia nggak menurunkan Hmm. Park Ji-sung untuk menetralisir lini tengahnya Barcelona. Hmm. Iya, Karena iya. ya menurutku ya memang itu ya memang sih pada saat itu dinamisnya United tuh di sisi sayap, sisi tengah itu memang pelari semua. Hmm. Itu kayaknya Hmm. sebelum pertandingan habis entah dikasih makan apa ini orang nih semua bisa lari kencang semua, nggak habis-habis ini orang. Nah, itu aku bisa ngasih point of view kenapa pemain United kayak se apa ya? eh Seberingas itu. Seberingas itu di lapangan gitu. Itu Mental. aku bukan, justru aku kayak bukan secara mental gitu. Apa? Mereka percaya dengan sosok Sir Alex bisa mempengaruhi faktor non eksternal gitu. Hmm. Apalagi harus kita akuin juga masalah wasit itu dulu dengan iya. Jadi kamu kamu ingat nggak pertandingan United lawan Arsenal di Old Trafford zamannya Jose Antonio Reyes? Tahu. Gimana Gary Neville, Wayne Rooney itu melakukan pelanggaran yang di luar nalar tapi Dilihat-liatin aja, dilihat-liatin dilihat-lihatin aja. aja gitu kan. Dan dan itu bukan hanya sekedar satu contoh gitu. Paul Scholes itu kalau misalnya dikenal orang punya Let tackle apa dia. iya punya apa umpan-umpan brilian gitu tapi dia tuh Betul. pemain yang sangat Bodoh jelek melakukan kalau tackle. melakukan tackle gitu Betul, kan. iya, memang. Semua fans United yang ngikutin United itu pasti mengamini salah satu kejelekannya, kekurangannya Paul Scholes itu adalah late Eh, tackle-nya dia itu selalu bad timing. iya. Jadi masalah keberingasan pemain di lapangan itu juga mereka karena percaya dengan faktor Sir Alex itu bisa kasih pengaruh gitu di luar apalagi setelah setelah Sir Bobby Robson itu siapa? Ini Newcastle Sir iya Sir Oh, Bobby Robson ya. Bobby Robson ya, Bobby Eh, Robson. Yang set- manajernya, iya ya setelah Bobby Robson. udah nggak aktif gitu tinggal satu doang yang Sir di kepelatihan Liga Inggris kayaknya jadi ada gunanya juga itu gelar gitu jadi wasit dan panpel dan lain kayaknya ya Segan. kayaknya kalau segan kan jadi pemain-pemain itu juga lepas aja anu masalah kalau sudah di lapangan gitu. Itu anu kan, itu sebenarnya teori konspirasi aja sih. Untuk menyenangkan Abu. Untuk menyenangkan Ya. Abu. Tapi kalau kalau Ya. kalau bukan teori konspirasinya, ya Hmm. itu tadi yang aku bilang kayaknya lebih ke Hmm. faktor orang-orang yang ada di United di ruang ganti itu Hmm. yang punya andil besar dalam membentuk Hmm. United di era itu. Ya terlepas dari Hmm. faktor Sir Alex yang memang sudah besar dari sononya dan orang Ya. jadi segan dan itu Hmm. kemudian sejalan dengan eh, yang terjadi sekarang gitu kan. Aku Hmm. sempat baca artikel yang bilang beberapa pemain United yang era sekarang itu Hmm. masih nggak percaya kalau masih Ten Hag yang menangani klub di musim sekarang gitu. Terlepas Oh. pada saat United habis juara FA gitu. Maksudku Hmm. manajer sekarang memang nggak ada wibawa-wibawanya atau gimana sih? Ya kan? Masalahnya ini ini bergantung juga kalau misalnya timmu nggak juara itu bakalan ada stigma baru berapa tahun juga di sini jadi respectnya itu pun udah nggak nggak ada tuh atau nggak sebesar orang yang pun bisa kasih piala ke timnya atau misalnya dari segi lama jadi pelatih di klub itu pihak luar itu pun nggak terlalu respect jadinya. Kalau misalnya menyematkan sesuatu itu nggak ada mikir-mikirnya kira-kira ini cocok nggak ke kalau mau saya disampaikan ke ini gitu. Jadi kayak Pep Guardiola lah misalnya. Pep Guardiola tuh kalau misalnya dibilang ngejawab pertanyaan dari wartawan nggak jarang juga kok dia ngejawab yang nyeleneh gitu. Yang Hmm. yang kayaknya nggak di luar konteks tapi bercanda. Tapi kalau misalnya hal itu eh, di zamannya Jose Mourinho lah. Aku Sebenarnya sama baru mau sama nanya. Aku baru sama mau nanya. sama-sama nyeleneh juga gitu.
Masalahnya nggak ada yang mau dianggarkan gitu kan, nggak ada yang mau dipamerin gitu kan. Akhirnya di, di diserang terus lah, pertanyaan-pertanyaan yang konyol pun ditanyakan gitu. Jadi kalau misalnya kayak pelatihan sekarang kayak nggak ada wibawa-wibawanya, ya memang kayak aku setuju dengan yang dibilang Pep Guardiola itu. Untuk zaman sekarang ini yang dibutuhkan klub itu adalah kemenangan dan piala gitu. Nggak ada istilah lagi kalau misalnya dibilang yang penting ada proses dan mencantik, tapi kalau nggak ada meraih kemenangan, ya musim depan bakalan dipecat gitu. Tapi kan United, sorry, tapi kan United di eranya Erik ten Hag dua dua Hmm. piala tuh. Nah, ini, Nah ini, ini, eh, ini Ten Hag ini gimana ya? Dia hanya packagingnya aja yang agak beda tipis dengan Mourinho. Mourinho sekate-kate. kan kita sepakat nggak kalau misalnya Hmm, Mourinho itu adalah jaminan juara gitu kan. sepakat. Entah juara apapun misalnya kan. Ya, ya, juara juara di ruang ganti, juara di Eh, konferensi pers, juara di pinggir eh, lapangan, juara di luar lapangan. Ya, oke. dan dia kalau misalnya dalam kondisi terpojok sama pertanyaan wartawan, kan yang selalu dianggar-anggarkan di pamer-pameran dia kan itu juga kan. Trofinya, Aku udah yes. dapat trofi ini kan. Semua 19 pelatih nggak ada yang lebih banyak Tapi daripada kan aku gitu kan. sembodo, tapi kan sembodo. Nah, nah kita kalau misalnya kita lihat dengan Ten Hag ini sama Eh, kan, kayak gitu juga dia, dikit-dikit itu kami udah 2 gelar juara gitu. Em, udah sedangkan ada Arteta udah 4 tahun nggak ada gelar gitu kan. Jadi Arteta lagi. jadi apa ya, hampir-hampir mirip. Kalau lihat bedanya itu Ten Hag ini agak lebih Hmm, lebih diplomatis aja pemilihan katanya gitu, nggak yang hmm, sekasar Mourinho pilih katanya. Cuman kalau kita karakternya yang penting dapat piala gitu, yang penting dapat piala gitu. Tapi hmm. kalau misalnya mainnya kayak gini terus ya sama kayak zamannya Mourinho. Kamu pasti masih ingat kok gimana keselnya kita nonton, udah harusnya menang gitu, nggak bisa Ya, nyerang loh, nggak iya, bisa iya, nyerang gitu. iya, 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 Jadi, iya, iya. nah, hampir-hampir mirip nih dengan yang ini nih Ten Hag ini kan. Jadi kayaknya kayaknya anu lah, dia eh, tapi aku ada satu poin membedakan Mourinho dengan Ten Hag ini. Oke. Mourinho aku lihat memang caranya untuk menjaga apa ya, untuk membangun United ini kayaknya memang harus dengan caranya Mourinho kalau kalau aku lihatnya. Jadi nggak nggak harus mencantik gitu, tapi gimana supaya tim ini meraih hasil maksimal gitu. Hmm, Walaupun harus pragmatis bertahan gitu. Nah, hmm. yang dilakukan Ten Hag ini kan dia mau coba, Kebalikannya. iya dia mau coba atraktif gitu kan, Hmm, build up dari bawah gitu kan. Akhirnya ya jadi bulan-bulanan lawan gitu kan. Nah, aku lupa siapa yang bilang gitu. Jadi kalau pengen mau ngebangun United ini ya harus ada dulu pondasi timnya itu, tapi salah satu parameternya adalah ya hasilnya itu konsisten tuh. Walaupun misalnya nggak menang, ya setidaknya jangan kalah gitu. hmm. Zamannya Mourinho dulu kan memang kita keselnya itu bukan karena kalahnya doang Karena sebenarnya. nggak menangnya. Karena karena cara mainnya gitu. Karena cara mainnya gitu. Itu kan Anda saja. Tidak, itu Anda karena sudah lupa. Karena sudah karena sudah lupa rasanya. Jadi, nah, jadi apa ya? Kayaknya memang kalau yang sekarang ini kan potensi yang dilakukan, potensi yang terjadi akhirnya eh, cari di pemain satu dua pemain di setiap Posisi. posisi gitu kan. Masa kayak gitu terus tiap musim gitu loh. Ganti-ganti kapan terbentuknya di sistem gitu. Nah, Ya. tapi kalau misalnya ada punya apa ya, filosofi yang jelas gitu, yaitu dengan bermain pragmatis dengan harapan adalah
eh, setidaknya tidak kalah gitu. Hmm. Itu kan untuk terjadinya pemain keluar masuk itu kemungkinan akan sangat kecil gitu loh. Jadi ya bisa jadi juga harusnya nanti kalau misalnya ada pelatih pengganti Ten Hag itu ya yang punya ilmu hitam juga kayaknya yang harus dibawa kembali gitu ke Old Trafford gitu. Sebelum kita masuk ke segmen ya, aku mau menyoroti ilmu hitam itu, tapi aku tiba-tiba kepikiran karena tadi kamu nyebut-nyebut Hmm, nama Mourinho kan. hmm, Apa yang terjadi di hmm, skuadnya Mourinho pada saat 3 musim hmm, di United itu, hmm. kenapa kita merasa kesal karena tidak menang? Itu bukankah itu merupakan akumulasi dari bapuknya? Hmm, Jadi aku melihatnya Mourinho ini sebenarnya adalah pelampiasan dari hmm, beberapa musim sebelumnya di mana kita ah, dilatih tim kita ini dilatih sama manajer-manajer yang gagal hmm, memenuhi ekspektasi. Dalam artian Moyes dengan yang seperti yang dibilang Evra di ruang ganti seperti itu, kemudian hmm, gagal delivered hmm, performa yang baik, kemudian ya, diganti dengan Luis van Gaal yang hmm, nepotisme juga sih anggota ini. eh, Diganti dengan Luis van Gaal yang bola sudah sampai depan diputar lagi balik ke belakang kan. eh, Terus cuma ya, dapat gelar satu Eva. Nah, kemudian akumulasi dari keduanya ini karena mungkin hmm, kita sebagai fans itu sudah mencapai titik jenuhnya. hmm, Apa yang dilakukan Mourinho itu lebih ke eh, apa ya, kayak kenapa kita juara Europa League hmm, dengan skuad hmm, seperti Marwan Fellaini di tengah gitu. hmm, Jadi aku melihat ini sebagai ketidaksukaan kita, hmm, kekesalan kita, bukan ketidaksukaan ya karena beda. hmm, Kekesalan kita sama United under Mourinho eh, itu bukan eh, karena sosok Mourinho ya, tapi karena eh, akumulasi dari dua manajer sebelumnya yang kemudian eh, yang coba ditambal sama Jose gitu. Kamu sepakat gak dengan hmm. argumen saya ini? Eh, Saya nggak mau bela Mourinho ya. Jadi kalau kamu mau coba tarik ke zamannya Moyes dengan Van Gaal, malah kayaknya orang udah lupa apa yang terjadi di zamannya Moyes dengan Van Gaal gitu loh. Jadi karena itu prosesnya mereka tuh kan sangat cepet tuh. Kayaknya nggak ada yang berbekas jadinya antara Moyes Van Gaal itu. Moyes tuh kalau nggak salah cuman 18 bulan. iya nggak sampai 2 tahun Nggak sampai. nggak sampai 2 tahun kan? Hmm. Iya, jadi Van Gaal juga kayaknya masanya juga sangat cepat gitu. Kalau yang Mourinho, kalau aku menilainya kekesalan aku pribadi misalnya atau dengan fans yang lain adalah komparasinya bukan ke kedua itu, Oke. tapi komparasinya pada saat dia bermain dulu di Chelsea dengan di Madrid nggak kayak gitu. Ngerti? Jadi di zamannya Chelsea itu kita bisa ngeliat gimana Jose Bosingwa, Jose Wayne Musi, gua Bridge, lupa aku sama pemain ini. iya kan, Iya, iya, iya. Ricardo Carvalho, ada Deco, ada Raul Meireles. sebutin lah gitu, ya Raul Meireles gitu kan, yang pola penyerangannya dan tipe-tipe golnya yang enggak yang satu gol bertahan enggak, yang tendangan-tendangan jarak jauh semua golnya kan. Jadi di Madrid pun kayak gitu, ada Di Maria, Ronaldo, Ozil, segala macam yang sangat kayaknya di zamannya Pep Guardiola sangat mendominasi saat itu di La Liga, datang Mourinho itu langsung terpatahkan gitu kan, Iya, walaupun misalnya hanya 1 2 gelar gitu, iya. tapi itu yang jadi kekesalan kayak aku misalnya, kok nggak kayak gitu mainnya, kok nggak kayak yang dulu gitu loh, malah kayak gimana gitu. Apa ya, kalau yang di zamannya Louis van Gaal Hmm. memang benar yang aku bilang itu bola sudah di depan balik lagi ke belakang gitu kan. Eh, Memang sama-sama kesel sih. Bedanya adalah itu itu Van Gaal itu masih mendominasi, istilahnya bola masih dipegang. Mourinho ini kayak disuruh tuh pokoknya bentuk barisan serapat-rapatnya gitu kan. Gimana? Kamu tahu, kita bisa menonton pertandingan dua, tapi yang beda gitu. Ada ada pertandingan yang hasilnya 0-0 tapi tim kita yang mendominasi gitu. Kita yang pegang bola gitu. Bedanya yang Mourinho ini kita nontonin jam 4 subuh, tim kita diserangin tuh.
dan nggak ada yang mau dilakukan gitu loh. Nah, iya kan? Kalau Luis Van Gaal itu dia pegang bola tapi nggak tahu tujuannya kan. Ah, jadi udah ke depan balik lagi kan. Yang dimarahin apa? Aku masih kayaknya itu apa? Aku masih ingat itu dulu kan dulu muter-muter FC kan. Muter-muter aja. Muter-muter aja. Muter-muter FC itu kan memang pegang bola tuh kan. Iya, Tapi iya, iya. muter-muter. Ah, Mourinho ini kan diserang terus nggak ada niat untuk menyerang serang balik gitu kan. Oh ini nih momennya nih serang balik nih, nggak ada juga gitu loh. Ada pemain di bangku cadangan nggak dimain-mainin gitu. Jadi memang agak beda, sama-sama kesel sih. Cuman kalau aku karena di, di zaman Madrid dia nggak kayak gitu, di Chelsea nggak kayak gitu dia. Walaupun di Chelsea jilid kedua dia kayak gitu tuh, di Iya, Chelsea jilid kedua. iya, iya. Tapi tapi skuad yang terlepas dari komposisi pemain yang bukan Hmm, big star, big name player, big name yang ada di skuad hmm, Madrid sama Chelsea kan. Tapi hmm, kalau misalnya kita membandingkan skuadnya Mourinho yang di United dengan skuadnya Mourinho pada hmm, saat dia di Real itu sudah hmm, kita bisa ngomong kalau skuadnya United di eranya Mourinho itu skuad yang masih setengah mateng gitu loh. Yang mateng hmm, tuh cuma hmm. ya Zlatan, Juan Mata itu pun sudah kakek-kakek, ya kan? Bandingkan dengan yang di Madrid itu fresh semua, Pak. Ya memang kalau kembali lagi ke pemain ya ya agak susah sih ya. Kita ngarepin Agak Vela susah, ini di tengah mau ngapain, Wak? agak susah sih. Cuman ya ya em, aku masih mempercayai dulu pada saat 2016 Mourinho 2016 ya, 2000 berapa ya? 2016, 2016, 2016, 2016 17, Mourinho 18. ke United Hmm, itu masih di masa prime-nya dia gitu, masih belum iya, habis harusnya gitu. iya. Jadi dulu juga di zamannya Chelsea, siapa yang kenal Damian Duff, siapa yang kenal Jokol Hmm, gitu kan? hmm, hmm, Siapa hmm. yang kenal siapa lagi? Didier Drogba gitu. Iya, Jadi iya. mungkin masalah masalah level nama atau level dari pemain itu malah linearnya itu kalau misalnya duluan hasilnya gitu loh. Hmm, Mungkin kelihatan mediocre tuh Moron Fellaini karena memang dia di United dan nggak terlalu banyak dapat, cuman satu gelar kayak kalau nggak salah kan. satu gelar, satu gelar, Coba kalau satu misalnya gelar. dia masih di Everton tuh, mungkin dia menjadi salah satu pemain yang selalu dapat headline terus tuh di media tuh kan. Iya, iya. Jadi masalahnya karena memang nama-nama pemain ini karena nggak ada di di depannya itu nggak ada gelar yang didapat bersama United gitu. Seandainya dapat juara gitu, bisa jadi Radamel Falcao pun dulu kayaknya bakalan tetap bertahan misalnya di United kan, atau Ender Herrera misalnya kan. Jadi ya Iya. itu dia, Mourinho hanya hanya saja mungkin kekurangan atau kesalahan Mourinho itu dia gagal meyakinkan Owners. owner kalau Hmm, caranya dia itulah yang paling iya, iya. tepat untuk membangun tim yang sudah 26 tahun dipegang Betul. satu orang itu gitu. Hmm. Tapi kira-kira nih, apa yang bikin Hmm. bikin fans United Hmm. eh, masih menganggap Mourinho itu bagian dari mereka gitu loh. Apa yang membuat fans United mengagung-agungkan Jose Mourinho dalam konteks kalau Eh, misalnya kita lihat lah street interview kalau ditanya gitu kan eh, siapa siapa manajer sukses United pasca Sir Alex gitu. hmm. Terlepas Hmm. dari Erik Ten Hag 2 gelar, pasti Hmm. Jose Mourinho itu tetap teratah gitu loh. Apa kira-kira faktor yang bikin seorang Jose Mourinho itu diagung-agungkan sama fans United bahkan ketika dia datang di VIP terus nonton terus dia cuma begini terus fans-fans itu Hmm. begini semua udah kayak kultus aja ini orang kan. Aku juga sebenarnya eh, agak susah juga mau mau cari momen mana yang harus fans United gitu ini menjadikan Mourinho itu dalam lembaran sejarah fans misalnya kan, atau lembaran sejarahnya klub ini gitu. Eh, Jadi paling mungkin satu momen yang aku ingat itu pas pada saat
Aku nggak tahu di yang pada saat lawan Juve apa siapa yang dia Juve sama satu Bonucci. kosong, satu kok ya, satu kosong, eh satu yang kosong yang dia gini mungkin kan. ya itulah mungkin yang mirip-mirip ya, eh, arogansi itu diikuti dengan hasil gitu loh. Nah, Hmm. yang sering dilakukan Mourinho di MU itu arogansi itu bukan diikuti dengan hasil gitu. Dia hanya ngingat-ngingat masa lalu gitu loh. Nah, kalau yang kayak gitu momen itu pas tuh, ya kan? Atau kayak misalnya yang di yang di yang di stadionnya Juventus itu hampir mirip dengan dia zamannya di Inter di Inter, Camp Inter. Nou kan. Camp Nou ya, betul, 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 Di betul, betul, betul. Barcelona gitu. Jadi Betul. mau sombong bagaimanapun gitu, mau lari buka baju gitu kan. Tapi kalau menang, oke-oke aja gitu. Masalahnya adalah di United lebih sering dia kelahi sama wartawan di mana dia dia tuh trying trying too hard untuk mengingatkan wartawan raihan gelar dia gitu. Padahal aku yakin wartawan-wartawan itu pun tahu kok apa yang sudah Iya, diraih gitu loh iya, kan. iya, iya. Jadi memang kalau misalnya dibilang momen apa ya, kalau mau dibilang malah kalau momen gelar juara Eropa League itu juga kalau bagiku pribadi biasa aja karena itu pada saat menang 2-0 1-0 lawan Ajax Amsterdam, itu juga Ajax Amsterdam kayaknya gimana ya, sempat heran juga kok bisa menang kayak mudah gini, Hmm, MU kan. hmm. Apakah memang sejago itu Mourinho gitu kan? Apa Masih nanya. jadi jadi eh, aku nggak tahu ya. Jadi aku masih agak sulit sih. Kita mau cari momen yang di mana gitu, supaya dia masuk dalam lembaran sejarah. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi Hmm. itu karena faktor Mourinho itu eh, bukan hanya sekedar tidak pernah, tapi mungkin memuji gimana fans United selalu mendukung dia gitu. Hmm. Walaupun kayaknya dia hanya melihat sedikit aja, padahal banyak juga yang mencaci maki dia kan. Jadi jadi mungkin itu yang bikin dia sehingga fans United yang sekarang pun tidak pernah ada memandang sebelah mata atau misalnya Hmm. melihat gimana dulu kesalnya kita nonton zamannya dia ngelatih sih. Kalau Jadi kalau paling yang disorotin, yang paling paling yang disorotin dia kan terkait manajemen doang kan, manajemen, manajemen ya. manajemen doang gitu. Paling sering memang manajemen dia. Cari kelahinya tuh Hmm. sama manajemen. Iya. Tapi tadi kamu bilang harus ada aura-aura ilmu hitam gitu untuk kalaupun Hmm. ada penggantinya Ten Hag. Kamu ada nama kah? Kamu ada Hah? kandidat kuat kah? Yang kira-kira menurut oh ini cocok nih kayak jadi. Ini kayaknya bisa nih mengembalikan aura-aura mistisnya United. Karena gini, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira United Hmm. kalau misalnya 10 tahun ke depan masih tetap nggak Hmm. juara gitu, nggak ada gelar domestik dalam konteks gelar juara liga gitu. Kira-kira image United sebagai klub besar, klub yang dengan brand yang gede itu masih ada nggak? Nah, jadi aku nggak tahu ya. Jadi pelatih yang jadi salah satu kenapa juga aku bilang yang cocok untuk ini United itu Hmm. adalah yang pragmatis misalnya kan, atau yang punya punya filosofi lah, tapi bukan yang sembarangan misalnya punya banyak taktik gitu. eh Bahkan mungkin bisa jadi pelatih yang cocok di United itu adalah pelatih yang nggak punya, Nama iya nggak punya nama atau nggak punya CV yang mentereng. agak mentereng lah misalnya David kan. Moyes Kan dong. David Moyes itu dulu kayaknya masalahnya adalah karena sebelum itu MU juara gitu kan. Jadi Iya, MU salah juara dia. kemudian Hmm. bebannya memang langsung Terlalu besar. gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Bisa jadi mungkin ceritanya akan berbeda kalau misalnya dia jadi jangan langsung jadi manajer gitu. Atau misalnya apa nggak, caretaker kan biasanya dari asistennya jadi naik gitu kan. Hmm. Tapi mungkin harus ada fase transisi dulu sebelum dia masuk gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari segi nama eh Diego Simeone mungkin. Diego sebenarnya kayaknya dia nggak terlalu dia tuh. Kemungkinan Antonio Conte. Napoli. Dibawa pulang lagi McTominay nanti, Pak.
Atau aku nggak ini ya, kenapa ya? Atau memang benar ya. Jadi kalau mantan mantan staf pelatih di bawah Pep Guardiola itu memang punya punya anu ya, punya segudang ilmu lah gitu. Mm-mm. Apakah Mm. memang kayak misalnya Arteta itu works di United? Kita nggak tahu juga karena memang I don't think so. iya terlalu kompleks memang hal yang harus Iya. di dibenahin gitu kan. Bukannya Mm. dari segi permainan gitu. Mm. Pemain-pemain ngambek harus diurusin gitu kan. Jadi Itu tuh yang masalah sebenarnya. Itu yang ribet sebenarnya. Ngurusin iya. pemain ngambek. Nah, jadi bahkan yang sampai sekarang ini yang masih jadi misteri itu adalah pemain toksik di United gitu. Aku Nah, masih nah, 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 bingung nah, sebenarnya. nah, 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 itu kamu ada tebakan gak? Siapa kira-kira? Nah, 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 nah. Aku malah curiganya ini sengaja narasi yang diciptakan untuk jadi ini, jadi Apa bumper tumbal? atas keburukan ini. Ah, Jadi sebenarnya nggak ada yang toksik sebenarnya. Kalau misalnya ada pemain yang misalnya apa ya, em, di latihan nggak maksimal atau misalnya ada pemain yang terlambat latihan gitu. Itu kayaknya di semua zaman ada kok itu. Bukan berarti tapi, juga satu dua pemain ini. tapi kayaknya, Eh, eh, aku kita nggak tahu ya. Kita selama ini di eranya Erik Ten Hag hmm, itu kita nggak pernah dapat bocoran soal bagaimana Erik Ten Hag mengatur apa tindakan disciplinary action yang eh, diberikan ke pemain yang terlambat atau misalnya eh, pemain yang gagal perform di sesi latihan atau eh, bagaimana kita kan nggak pernah dapat yang hmm, begitu justru malah pada eh, saat di zamannya Sir Alex di era sosial media belum semasif sekarang itu hmm, kayaknya kita lebih sering. Hmm, lebih sering dapat isu-isu bahwa hmm, ini dihukum nih karena terlambat beberapa menit nih, iya. iya kan? Eh, Tapi sekarang nah, kayaknya justru jadi tertutup gitu loh. Kita nggak tahu ini eh, apakah memang nggak ada kebijakan yang diberikan sama Erik Ten Hag ke pemain hmm, atau hmm. gimana gitu loh. Nah, anggap lu misalnya kita asumsikan ada sebenarnya tapi ditutupin ya. Iya, iya, iya. Jadi anggaplah Hmm. dulu misalnya. Hmm, hmm, hmm. Masalahnya kan yang nama yang dibilang pemain yang jadi sumber Iya, iya. masalah ini kan Iya, iya. selain Rashford ada Luke Shaw dibilang kan. Yes, 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 yes. Ini kita berpikir agak tenang dulu aja. Luke Shaw misalnya dengan Aku nggak bisa kamu tenang kalau kebayang look nggak? so, Pak. Kamu kebayang nggak? Luke Shaw itu toxic gitu. Aku Nggak nggak kebayang bisa. kita kan. Nggak kebayang gitu. Nah, selain dari misalnya lu anggaplah lu bukan Luke Shaw gitu kan, ada pemain lain. Eh untuk kalau kita menilai kan untuk apa mendegradasi orang-orang toksik itu akhirnya pemain-pemain yang dipilih Ten Hag kan dibeli itu kan. Iya, Masa pemain yang sudah banyak mantan mantan anak asuhnya ini masih tetap kalah juga dengan si toksik ini gitu loh. akan sih Artinya, Pak. nah itu setidak, setidaknya misalnya masa ada Lisandro Martinez, Deli, siapa segala macam lah masih kalah sama Marcus Rashford yang Ah, kayaknya diantemi, diam-diam. diantemi Hah? Bali Pak, sa kampung. Jadi masalah main talk sini aku malah kayak ini kayak narasi yang memang sengaja dibentuk deh gitu kan, atau yang kayaknya sebenarnya nggak pernah ada tapi ini isu-isu yang apa ya, kalau misalnya dibilang karena kembali lagi kalau sebesar nama Ronaldo aja Ten Hag berani mengambil sikap yang seperti itu, Hmm, sebesar apa lagi nih pemain sampai nggak bisa dikeluarkan gitu loh. akan sih Pak. Jadi Abot eh, masalahnya Pak. nah, jadi kalau misalnya memang Ten Hag gak mampu, harusnya Sir Jim dan kawan-kawannya Yang ya mau gak mau memutuskan. harus turun tangan gitu loh, ya kan? Jadi yang jadi sekarang itu apa namanya eh eh oasenya fansnya United itu adalah kita tuh menganggap kalau ini lagi fase sudah bersih-bersih nih, sudah bersih-bersih di dalam nih, mulai dari manajemen gitu kan, beli-beli pemain. Tapi ternyata jangan-jangan ini belum mulai apa-apa nih. Jadi Hmm. makanya nggak terikuti sama hasil-hasil yang kayaknya nggak, minimal kalau misalnya pun nggak menang,
kelihatan tuh pola mainnya gitu kan. Hmm, Zamannya Arteta memang harus kita akuin kok 3 tahun sebelum yang tahun keempat ini memang nggak ada dapat apa-apa, tapi betul. kelihatan dari gaya mainnya Fondasinya gitu ada. kan. Hmm, hmm, Hmm. hmm. Nah yang ini kayaknya belum ada kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya isunya adalah terkait pemain toksik, sisa siapa lagi? Sebelumnya itu nggak ada nama Bruno, sekarang ada tiba-tiba ada nama Iya, Bruno, iya, iya, pemain iya, yang toksik kan? iya. Artinya ini nanti bakalan jadi eh, bola es nih nanti setelah Bruno nanti udah nggak ada atau misalnya Siapa tinggal lagi gitu ya? siapa lagi Hmm, nanti gitu kan? hmm, hmm. Padahal kalau aku lihat nama-nama yang ditunjuk ini jadi toxic player ini adalah pemain yang memang lagi underperform aja, Iya, iya. ya kan? Dulu kita Paham masih sih. ingat kok gimana bengalnya Wayne Rooney, zaman yang gempal-gempal dia bukan hanya di lapangan di kalau sudah nggak ada pertandingan dia selalu jadi hiasan di tabloid kita lihat di klub malam di mana gitu kan, Hmm. kan apa Paraji, tapi selalu tampil Nah, perform tempat di perform. lapangan Hmm, gitu kan. hmm, hmm. Jadi ini memang kalau kita lihat toxic player itu hanya ditunjuk kalau misalnya lagi underperform aja. Kambing Artinya hitam sebenarnya berarti. bukan toxic player, iya kambing hitam doang. Aku bukan melihatnya bukan toksik sih. Lebih ke Hmm, apa ya? Pemain yang nggak memenuhi standar mental yang dibutuhkan United sebagai pemain hmm, United. Jadi pemain-pemain yang ada di United sekarang ini masih jauh di bawah standar untuk pemain yang dibutuhkan sama United yang punya karakter dan ya. faktor nama-nama seperti Luke Shaw, Marcus Rashford, terus ada juga nama yang bilang Diogo Dalo gitu kan. Itu Hmm, nama-nama itu sebenarnya pemain-pemain yang eh, nggak punya karakter di dalam lapangan gitu. Dalam artian hmm, dia nggak bisa jadi apa pembeda gitu, agent hmm, of change-nya di dalam lapangan gitu hmm, kan. Aku jadi kepikir karena apa yang dibilang sama Benny McCarthy beberapa waktu lalu di hmm, interviewnya sama mana gitu, aku lupa, yang hmm, dia bilang, "Woi, pemain United ini di sesi latihan jago semua, tapi kenapa hmm, pas di pertandingan tuh jadi melempem semua?" Itu kan jadi sebenarnya hmm, ada satu faktor X yang bikin kenapa pemain ini nggak bisa hmm, ini merasa inferior di pada saat hmm, pertandingan. Apakah karena mereka sudah nggak percaya diri duluan bisa menang, hmm, atau hmm, karena hmm, memang mereka nggak mau lagi mengikuti instruksi pelatih gitu. Jadi itu yang hmm, membuat pemain-pemain United yang dilabeli sebagai toksik ini yang membuat mereka dianggap sebagai pemain hmm. toksik gitu. Aku sih menganggapnya seperti itu. Jadi Ya, standar yang standar mentalnya itu hmm, nggak belum ada gitu. Kalau aku menurutku. ya. Aku takutnya yang masalah mentality ini berhubungan ke masalah kedekatan emosional pemain dengan United gitu. Kalau misalnya kita ingat ya, walaupun di zamannya Sir Alex, mulai dari 2000-an awal sampai terakhir juara 2013, itu setiap ada pemain baru pun yang masuk, itu pasti ada masa transisi pemain yang lama itu masih ada tuh di United. Iya, Pemain yang iya. betul-betul dari akademi gitu kan. Nah, yang sekarang ini murni memang ya Copotan. pemain-pemain nih, iya, yang Hmm. pemain impor dari luar semua nih kan. Jadi eh, jadinya kalau yang kita mau hubungkan ke United Way, sebenarnya memang bukan hanya sekedar masalah taktik gimana cara mainnya, tapi memang dari mentality atau karakter pemain ini Hmm. yang memang dia nggak punya kedekatan emosional ke Dengan United tim ya. ini gitu kan, Hmm. ke MU ini gitu. Jadi walaupun memang apa yang disampaikan Benny McCarthy itu aku nggak terlalu sepemahaman juga gitu. Karena pertama ya, dia mau komentarin gitu, aku yakin banyak kok dari 10 orang 9 9 orang tuh akan bertanya, emang siapa Benny McCarthy nih? Ya kan? Dari segi nama aja enggak yang pemain top dulu. Dia Ya. strikernya Blackburn Rovers sama si Harry Kamara gitu kan. Iya, Siapa iya, yang iya, kenal tuh iya, kan? iya, 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 Nah, iya, iya, iya. kemudian dia keluar berkomentar seolah-olah dia sudah melakukan segalanya dan Padahal nggak ada juga. Hmm. dia nggak ada kontribusinya juga gitu kan. Hmm. 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 Nah, Hmm. jadi kalau misalnya kayak Rio Ferdinand, Gary Neville, Roy Keane mau mau dalam mereka tugas pandit kemudian ngejelek-jelekin United, Masuk akal. pantas-pantas saja Yes. gitu. Iya, iya. Karena memang ya Ada dari kedekatan segi dengan klub. iya,
dia dia tahu dan kita juga tahu seberapa bagus mereka dulu gitu. Betul, betul, Nah, betul. Sepakat, Benny sepakat. McCarthy ini bilang Ten Hag itu kalau misalnya dibilang dia pelatih yang paling jago masalah taktik tapi gagal dalam Hmm. pendekatan pemain misalnya. Iya, iya. Mungkin kalau ada Ten Hag udah diketok juga kepala itu. Ini orang kayaknya nggak ada kontribusi apa-apa juga dulu gitu kan. Berani-beraninya ngomong gitu kan. Masalahnya ini momen kalau dia bicara gitu, MU lagi juara misalnya lagi diliput Netflix nih atau misalnya diliput apa lagi tuh Anu, Amazon apa Amazon itu Prime, ya kan? Amazon Prime. Nah, Iya, kan iya, 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 iya. itu semua orang akan oh iya benar-benar setuju 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 gitu. Nggak karena ada tuh nih. Masalahnya kalau dia komen kayak gini lagi buruk-buruknya. Makanya kemarin aku mikir, ini Benny McCarthy ini nama aja nggak familiar gitu kan. Pemain dulu juga nggak jago-jago amat di klub yang ya papan tengah ke bawah. Terus ngomong kayak Iya. gitu seolah-olah dia sudah uh, memberikan perubahan Dia pada saat dia melatih attacking sini. coach bukan sih? Attacking coach Iya, atau corner coach dia dia? pelatih dia Attacking pelatih coach kan? ini pelatihnya Rashford dia. Iya, pelatihnya Rashford ya betul. Iya, Tapi nggak ada juga hasilnya si kawan ini. Gimana Rashford gacor? Nggak ada juga. itu dia. Jadi ya kalau misalnya dibilang sih ya kadang hidup di atas, kadang di bawah, kadang Manchester United gitu kan. Kalau misalnya kalau misalnya dari segi karakter pelatih memang aku 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 masih mempercayai Ten Hag ini masih kayaknya masih ada Oh, asa harus gitu dong. walaupun Harus dong. masih ada asa gitu Harus dong. karena bisa jadi ya dengan misalnya nanti ada momentum khusus gitu kalau misalnya dibilang dia ya ini belum akhir musim gitu nanti lihat aja Hmm. akhir musim gitu Hmm, kan hmm, hmm, hmm. ya mungkin maksudnya dia nanti akhir musim aku dipecat gitu jadi setidaknya jadi jadi memang, kalau di zamannya Ole dulu memang terlalu diplomatis banget gitu, terlalu Ya. nggak ada perlawanan sama sekali. Walaupun yang sekarang Ten Hag ini ya kadang yang dianggar-anggarkan itu yang dua pialanya sih. Hmm. Jadi kalau ada pelatih ilmu hitam, kamu pengennya Antonio Conte ke United, Sebenarnya sih spesifiknya secara generalnya yang tuh mungkin pragmatis, pelatih Italia sih ya. pelatih Italia Iya, ya. pelatih Italia. Berarti kamu sependapat dengan apa yang dibilang sama Zlatan Ibrahimovic soal Hmm. pada saat dia ditanya soal apa yang membedakan antara Italia, Inggris dan Spanyol, terus dia bilang kalau Hmm. Spanyol itu lebih lebih apa istilahnya teknikal, Hmm. kalau Italia itu lebih taktikal, kalau Inggris itu lebih babuk-babuk katanya. Iya karena memang kan pada dasarnya kalau misalnya kita nonton secara secara keseluruhan 20 tim di Liga Inggris itu ya Karakternya mirip-mirip sih ya, iya mirip-mirip sih ya betul. walaupun misalnya dari segi hasil ada yang jomplang tapi Hmm. nggak yang kayak kalau kita nonton Juve lawan Catania misalnya kan. Dari sekian nama tim dari 20 tim Liga Italia yang diambil Catania. Karena biasanya kalau Udinese, Siena gitu kan, Lecce gitu udah anu kan. Udah umum lah ya. Udah umum ya. Kalau Mourinho lagi kembali gimana? Nggak usah, Eh, nggak usah, nggak usah. Sebenarnya bukan nggak usah sih. Masalahnya Mourinho aku ngeliat dia udah level kompetitifnya dia udah berkurang kayak atau udah hilang malah kayaknya. Jadi Hmm. makanya kalau aku ngeliat dia memilih untuk melatih di Liga Turki saat ini, Hmm. dia ingin menikmati sebagai seorang pelatih atmosfer pertandingan di stadion Liga Turki gitu yang mungkin pada saat di Italia Mirip-mirip lah ya. nggak ya mirip-mirip tapi kalau dari kapasitas penonton yang datang biasanya nggak selalu full biasanya pertandingan di Liga Nggak Italia kan Italia. Hmm. tapi kalau dari misalnya fanatisme di Ya. Liga Turki kayaknya selalu full dan ada atraksi-atraksi dari supporter jadi kayaknya dia hanya ingin menikmatin itu sih. Atau mungkin keputusan Mourinho memilih Hmm. Turki itu anu kayaknya. Dia pengen Apa? recharge.
dengan Hmm? mendoktrin dirinya Hmm? dengan ide-ide Mustafa Kemal Atatürk Eh. bagaimana. Kayaknya sih dia mau jalan-jalan mau jadi mualaf sih kalau aku lihat di Kayaknya kayaknya dia mau itu deh, mendoktrin dirinya dengan membaca buku-buku sejarah tentang perjuangan Mustafa Kemal Atatürk. Iya. Kalau misalnya mungkin hal yang anu ya, yang aku selain dari misalnya yang saat ini siapa nanti pelatih selanjutnya gitu, aku pengen lihat di masanya Sir Jim ini eh, mampu eh, kalau mau mungkin bisa jadi ada mau juga mereka mampu meraih atau menggait pemain dari tim rival gitu. Jadi setidaknya apa ya? Persaingan itu bukan hanya sekedar di lapangan 90 menit karena kalau hanya itu udah pasti kalah MU gitu. Jadi kalau Terlalu skeptis orang ini. jadi setidaknya kalau misalnya memang mampu dengan jualan-jualan Omer Berada dan kawan-kawannya gitu menggoda pemain dari tim rival gitu atau misalnya dari tim besar lah yang kalau kayak Delih itu kan sebenarnya ini pemain secara potensi pemain masih Masih, ada tapi di Bayern Munchen memang sudah dibuang anggapannya kan udah dibuang dia dari Bayern Munchen udah nggak ya. dipakai sama si Nagelsmann siapa sih oh bukan ya si Bukan Nagelsmann. Iya Nagelsmann. Nagelsmann Nagelsmann Eh, ya. bukan Nagelsmann Jerman. Nagelsmann tuh Jerman. Tuchel Hmm. kemarin. Iya Tuchel di zamannya Tuchel kan jadi Hmm. kalau misalnya yang sekarang ini misalnya nih karena hampir semua pos kayaknya semua lini itu dari sebelum awal tahun Ten Hag datang itu kan sudah kita bikin Bedah. list tuh kan nanti kiper kan build up gitu kan nanti baru back gitu kan oh striker nih nggak ada nih golnya nih kan datanglah Hoylund kan oh lini tengah nih datang Casemiro datang Ugarte ini siapa lagi nanti mau disebut ini nggak ada lagi lini kan tinggal bangku cadangan aja nih yang mau kita sebut siapa yang pantas untuk duduk di bangku cadangan kan karena udah semua kan udah kiper back gelandang striker siapa lagi gitu loh Bahkan udah manajemen semua pun itu kita udah urusin gitu loh. iya gitu Bahkan manajemen pun nah kita urusin gitu. Pada saat Omar Berada ditunjuk, wih Omar Berada pak. Padahal tahu aja enggak ya. nah kalau semua sudah terpenuhi kan ya berikutnya kalau misalnya Ten Hag masih bingung mau beli siapa ya tinggal listkan aja siapa nama pelatih yang mau bakal ditransfer sama ini harus gitu siapa penggantinya dia gitu nggak tahu lagi siapa mau ditransfer kan pelatih aja udah ditransfer Tapi kira-kira itu Hmm. 10 tahun ke depan kalau United masih nggak juara Hmm. Liga itu masih image sebagai the biggest club itu masih nggak ya? Ya sebenarnya memang ini kalau ini poinnya terkait gimana kuatnya manajemen nanti ya. Kalau Iya misalnya sih. manajemennya Ineos ini malah mereka juga yang di tengah jalan nanti hilang semangat, Hmm, bisa hmm, jadi hmm. itu menjadi salah satu tanda atau faktor keruntuhan image itu gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya dari sisi manajemen masih ada contoh salah satu parameter paling ini tuh mungkin dari Merchandise. merchandise dan anu apa partnership gitu kan. Oh Kalau iya. misalnya mereka masih bisa meraih partnership artinya masih image ini masih laku dijual gitu. Tapi kalau misalnya untuk cari partnership aja susah gitu kan akhirnya terpengaruh ke masalah income gitu kan. Hmm. Dari income berkurang nanti nilai broadcasting klub ini pun akan makin turun gitu kan. Pemain-pemain juga bakalan sulit untuk didatangkan ya mungkin itu menjadi salah satu faktornya. Jadi mungkin pondasinya aku nggak tahu apakah fondasi yang sekarang ini di bawah Sir Jim itu memang sudah inilah yang akan eh, ditugaskan untuk mengusung sampai 2028. Apakah memang Hmm. masih ada yang kurang lagi? Tapi kalau kita lihat di barisan pada saat Aston Villa lawan United kemarin tuh, Iya muncul ya semua. kayaknya Kayak satu Last baris Supper sudah Pak. full tuh kan? Kayak Last Iya Supper kan? Pak. Kayak perjamuan terakhir itu.
Ini harusnya sih udah cukup lah ya kan, udah banyak sekali tuh anu kan. Jadi ya 10 tahun, kalau misalnya 10 tahun lagi artinya nanti genap mungkin 20 tahun tanpa gelar Liga Inggris ya. Ya siap-siap kita menjadi eh, menjalani apa yang dijalani fansnya Liverpool gitu kan. Jadi ini kita baru sepertiganya doang nih kan, yang kita Baru jalanin seperti kan, baru sepertiga nih, belum apa-apa sebenarnya ini. Kalau misalnya 10 tahun, ya aku sih ngelihat masih akan didominasi sama Manchester City sih kalau di Liga Inggris. Aku masih belum lihat tanda-tanda bahkan sampai 2028. Karena makanya aku mengamini kayaknya makanya dibilang Manchester is blue karena Bruno is red gitu. Jadi tiap minggu nanti Bruno bakalan kartu merah terus tuh. Manchester is blue because Bruno is red Bruno gitu. Istret. Iya, 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 iya. Eh, tapi parameternya kapan brand image atau image-nya United tuh Hmm? kira-kira akan berkurang gitu, nggak jadi status sebagai klub besar itu pada saat aparel utama jersey kita itu Ah, ah, yang bersaing untuk ngebit itu Macron, Area, oh, Kappa. eh, Jadi ya atau mungkin Hamel, Castore, nah itulah hmm, barulah hmm. barulah kayaknya itu akan menjadi salah satu titik terendahnya Manchester United. Iya. Walaupun memang agak sulit sih dilihat kalau misalnya image brand Turun United ini ya, runtuh ya karena iya, faktor lainnya itu masalah supporter gitu. iya, Ya harus the biggest, diakuin harus diakuin kan, kecuali kalau misalnya nggak mungkin ada yang bermigrasi gitu kan dari iya. merah ke biru gitu kan. Nah itu Jadi bahaya tuh. kalau dilihat dari rentang usia paling yang hilang hilang jadi fans United itu yang sudah meninggal kan. Ya, Nggak difilter, agak-agak dark ya. Agak-agak aneh, agak-agak agak-agak agak ngeri dark juga ya. banget. Tapi enggak lah. Kalau kalau misalnya apa the biggest fan base, iya kita fans kita Hmm, teman kita di Afrika sana banyak kok sampai ritual-ritual segala macam itu iya. masih banyak jadi ya. Hmm, Kayaknya aman-aman aja itu brand iya. United. Kita ngambil gambaran Juventus yang sudah degradasi ke seri B lah mungkin kan. Ya. Setidaknya masih ada walaupun memang suara-suara fan Juve itu baru beberapa minggu ini aja muncul di Twitter karena akhirnya menang lagi kan. Iya. Hmm. Ah, oke. Kalau soal Manchester City tadi, kayaknya kayak ini lebih Ah, bagus kita bahas di channel sebelah ya, The Number 10 Show. Tapi aku cuma ya. pengen menambahkan. Ah, eh, aku nggak yakin sih Manchester City dalam 10 tahun ke depan itu akan tetap hmm, mendominasi karena hmm, sekarang itu the latest newsnya City kan Big Stein sudah keluar kan di akhir musim nanti. Kemudian iya. Hugo Viana masuk untuk Hmm, menggantikan Big Stein dan hmm, kabarnya nggak tahu ini masih masih simpang siur. Hugo Viana sama Pep Guardiola ini bukan bukan dua sosok yang bisa dapat chemistry-nya. Jadi antara hmm, jadi yang paling besar itu berpotensial Pep Guardiola yang keluar dan yang masuk tuh Ruben Amorim. hmm, So hmm, kalau melihat hmm. track record Ruben Amorim di Sporting ya, Ruben Amorim ya Iya, Sporting Lisbon. di Sporting. Nah, kalau misalnya Ruben Amorim masuk di City, ya bisa Hmm, jadi ini dalam 10 tahun ke depan mungkin akan berubah pergeseran pergeseran hmm, peta dominasi Liga Inggris itu mungkin bukan City lagi tapi hmm, lebih ke Liverpool atau Arsenal mungkin. Kalau hmm. atau bisa jadi Karena Chelsea. memang Chelsea sekarang ngeri-ngeri juga sih. iya, jadi yang jadi kenapa bikin City seperti ini sekarang memang nggak yang eh apa labelnya Pep Guardiola master class dalam masalah taktikal karena memang dia mulai dari Barcelona, Hmm. Bayern Munchen dia jaminan gelar ada gitu dan Hmm. pelatih yang saat ini punya punya track record seperti itu Ada. kayaknya cuman tinggal yang sudah old school Carlo Ancelotti doang gitu loh Hmm. yang Hmm. Hmm. jaminan gelar gitu kan dan Hmm. memang kalau misalnya nanti Ruben Amorim masuk ke City ya
menarik mau dinantikan kira-kira kemana nanti arahnya City ini karena Hmm. biasanya yang permainan dominannya City itu juara gitu dan juara kan. Iya. Amorim ini kan secara track record kan masih belum ada sih. Mm. Dan beda gaya bermain juga ternyata kalau misalnya kita Hmm, baca-baca lagi lebih ya lebih nggak agresif kalau Ruben Amorim. Tapi anyway itu akan menjadi pembahasan hmm, berikutnya di hmm. channel sebelah di Number 10 Show. Eh, Gimana? Kamu ada mau kamu tambahkan lagi sebelum kita tutup segmen Ya, kali ini? pertandingan akhir pekan ini sih sangat krusial bagi United lawan Brentford. Uff, Karena kamu kamu tahu statistik menariknya Brentford nggak? Aku sih di timeline Twitterku nggak ada muncul, tapi aku juga nggak ada aku muncul. penasaran juga kenapa nggak ada yang bahas gitu. Jadi Apa Brentford itu lebih dari 3 gol ngegolin ke gawang United? bukan Brentford 4 pertandingan terakhir Hah? lawan terakhir tuh lawan Wolves, lawan West Hah? Ham, lawan Hah? Spurs, lawan Manchester City. Hah? City, Spurs, lawan West Ham itu 1 menit belum 1 menit sudah cetak gol mereka. Hmm. Setiap sebelum 1 menit baru mulai lawan Wolves itu belum 2 menit sudah ngegolin gitu. Jadi Thomas Frank ini kayaknya punya punya buku sakti ditemukan di mana gitu bisa itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kayaknya sangat Bisa yang diulang mudah berkali-kali gitu. diulang Iya iya berkali-kali iya iya gitu. iya iya iya, betul betul betul. Nah, jadi apalagi itu dilakukan bukan hanya sekedar di kandang mereka di Etihad Hmm. Stadium di stadionnya Spurs juga dilakukan kurang dari 1 menit mereka bisa mencetak gol dan ini nanti kalau di Old Trafford kejadian lagi sih ya siap-siap aja sih dari menit pertama itu langsung maki-maki kita. Tapi justru kayaknya nanti nih menit pertama kita yang Hmm. ngegolin Ya gimana ya? ke gawang sendiri Bo tapi. Masalahnya bola udah langsung diumpan ke Onana, udah bingung dia mau ngumpan kemana kan? Nah, itu Udah dia lewat kok. 1 menit. Oke oke oke. Oh itu menarik tuh. Apakah nanti Brentford akan mengulangi Hmm. kesaktian yang sama? Itu kita Gol berkandang atau cepatnya. tandang? Kandang kita ya. Kandang, kandang di Old Kandang kita Trafford. ya di Old Trafford. Hmm. Ya, track record lawan Brentford juga bukan ini tim tim anu juga ini tim pesugihan juga sebenarnya ini. Iya, iya. Nggak bisa Nah. nggak bisa dianggap ini tim satu ini. Alot. Kalau Iya. dulu kita alot sama Bournemouth, ini kita alot Eh, juga sama Brentford. Kayaknya semua tim alot. Cuman- Iya. Oke, kalau Hmm. gitu cukup sekian. Sampai ketemu di Ya, episode berikutnya. Terima kasih, Midian. Jangan lupa ya. like, subscribe, dan juga dengarkan episode United Perjuangan di Spotify dan Apple Podcast. Karena ini akan terhubung di Spotify dan Apple Podcast. Dan ini khusus untuk Hmm. membahas Manchester United. So anyway, sampai ketemu di Hmm. episode berikutnya. Bye-bye. Bye bye, thank you, thank Thank you, you. thank you.